Allah wa rasuluh mahada wa'adallah wa rasuluh Allahumma zidna imanan wa taslima. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Demi Allah dan Rasulnya, janji Allah pasti kematian. Mohon ditambah keimanan kita, ditambah keimanan kita. Setelah terlepas, kemudian sudah berdoa tersebut, kemudian jenazah tahap pertama ada 3 tahapan, yakni tahapan jenazah dibersihkan dari kotoran dan najis. Nomor 2, jenazah diwudukan. Nomor 3, jenazah dimandikan. Jadi tahapan pertama tadi belum memandikan, masih tahapan membersihkan kotoran, membersihkan. Tahapan pertama tadi adalah jenazah dibersihkan dari kotoran dan najis. Maka air mutlak kita siramkan seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya pada jenazah tersebut, seluruh tubuh. Pakai gayung yang agak besar biar banyak tersiramkan. Kemudian diberi sabun, digosok seperti kita mandi sendiri. Kemudian diberi sabun semuanya. Kalau ada tim 2 atau tim 3 saling membagi tugas, yakni membersihkan bagian-bagian yang sulit seperti ketiak, jari-jari, belakang-belakang telinga, pakai sendi-sendi yang itu yang sulit. Kemudian kuku juga gitu, kukunya kok panjang-panjang, hitam-hitam, nggak usah dipotong, tidak boleh dipotong. Dibersihkan, ambil gagangnya sirih tadi dipotong, dibersihkan kotorannya dengan halus. Jangan pakai lidi, kalau lidi itu tusukannya akan terasa. Sudah mati ya Pak, masuk kroso. Ini kita membayangkan kita menangani diri kita sendiri. Bukan mati, pindah alam, melanjutkan perjalanan hidup. Ya, setelah bersih betul ya, harus bersih betul, harus telaten. Di belakangnya kayak gitu, biasanya itu bolotnya itu sulit dihilangkan. Tidak boleh pakai langsung jari supaya ngomong digosok terasa. Ini pakai busa atau kapas, ya kapas yang halus itu ya, pakai kapas biar istilahnya itu berlutut. Lalu sudah bersih, gosok, ada semuanya organ-organ dibersihkan, jari-jari. Kita tangani secara kita hidup ya, kemanusiaan. Kemudian setelah bersih depan belakang, kemudian tahapan kedua, yakni itu tadi secara anggota tubuh kan bersih, kemudian dikramasi, ya. Dikeramas. Kalau ada tim 2 kan satunya mengeramasi, ada yang membersihkan yang lain. Setelah dikeramasi, disiram, disisir yang baik. Kemudian menghilangkan kotoran, yakni si jenazah dinaikkan sedikit yang mampu itu, kemudian kakinya dipenggangkan, kemudian sarung yang ada di bawah ini ditelungkap disingkap biar kotoran nanti kalau ada yang jatuh itu
itu langsung jatuh ke bawah atau di tempat khusus. Biasanya kalau pulang kampung itu ada kelapa pisang itu untuk tempat pembuangan airnya besarnya. Kalau sudah punya tim, sudah punya tempat khusus, ya kita tinggal bayar khusus untuk merawat jenazah lebih mudah. Jadi begitu kita naikkan, kotoran kita keluarkan, sudah masuk pada tempat khusus. Jangan sampai kalau sudah sumama punya tempat khusus, ya tempat khusus bayang. Kemudian pengalaman saya menyaksikan sendiri, saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri. Waktu COVID kemarin itu saya dibel sama tim Kamila untuk menangani jenazah yang ada di Rumah Sakit Jombang. Kemudian saya dipersilakan untuk mengikuti pelaksanaan tersebut. Penanganannya seperti yang disampaikan Pak Kamil tadi, podo karo ngedusi kebu, podo karo ngedusi mobil. Begitu bayang khusus, kemudian si jenazah telanjangi dari jauh, semprot jos gitu. Kemudian kasih sabun, ditinggal rokokan, baru di rumah sakit itu. Ayo Pak, kok nggak dilaksanakan? Dan dulu disik. Ya saya tetap saya gosok-gosok kalem-kalem. Setelah terjadi sudah lama 5 menit, 10 menit langsung digosok, gosok begitu. Terus disiram lagi, jos. Itu di Rumah Sakit Jombang. Lain lagi di Rumah Sakit Ngelom, saya juga ngalami waktu COVID kemarin sama Pak Lison itu jenazah saudara kita itu saya dipersilakan untuk menangani tersebut. Kemudian saya minta fasilitas, diberi fasilitas tempat bayang. Nah, terus saya tanya, airnya mana Pak? Saya dikasih tangki untuk nyemprot tanaman itu. Betul ini, saya dikasih tangki nyemprot tanaman yang isinya sepertiga. Pak, mana airnya? Itu Mas, yang ada di tangki itu. Saya itu nangani itu pakai itu untuk mayat 5 ya. Berarti semprot itu. Nah, kemudian saya uber, saya nggak dikasih. Kemudian saya inisiatif sendiri ambil keran di dekatnya situ. Kemudian saya pakai tata cara Sidikiyah. Ya alhamdulillah kita sebagai murid Sidikiyah sampai tahapan tadi keramas sudah, kemudian mengeluarkan kotoran. Tim yang membersihkan tadi kan di dalam perangkat itu ada kaos tangan dipakai sebelumnya. Nah, setelah itu pakai yang kiri, kemudian ini dinaikkan. Kemudian air sabun, air yang wangi ini gunanya untuk mengiringi kotoran yang telah dikeluarkan tadi. Jadi sambil menekan, tangan kirinya gerayai sing vital ini, sing paling penting ini. Niki gerayai dubure jenazah itu sambil diiringi air sabun. Yo kadang yo metu brol ngono kuwi. Kadang yo ambune tok gas bus. Nah, itu. Kemudian sudah kelihatan tidak ada, terus kita bersihkan pakai air sabun terus, kemudian diiringi sabun air yang bersih tadi. Bersih atau belum cek ae. Iki bersih tak durung dicek. Diceknya karo apa? Karo kapas. Didelok di lebokne. Lah iki jono kuninge agak, jono irenge agak. Lah nek jono irenge kuninge berarti belum bersih. Ya, begitu sampai mendetailnya terhadap saudara kita yang sudah bersih. Kemudian kalau ada tim 2,
satunya sudah mempersiapkan kaos tangan di tangannya, kemudian membersihkan mulut, nyikati sikat gigi, ya menyikati ya bagian yang kanan dulu. Kalau kanan berarti yang kita iringkan, nah, sini pakai jari manis digosok, mungkin keluar gijal-gijalnya itu karena lama sakitnya, ini dikeluarkan, kemudian diiringi dengan air bersih tadi, terus dibersihkan. Maka masker itu juga perlu kita pakai waktu memandikan. Bersih, setelah bersih kemudian disisir kalau yang putra ya, yang putri enggak, kan enggak punya jenggot, enggak punya kumis seperti saya. Kalau saya nanti disisir kumisnya sama jenggotnya, itu disisir mengikuti itapi Rasulullah, disisir. Nah, kemudian diwudukan, wudunya ya seperti kita wudu waktu mengerjakan sholat. Niat insur wudu ini mayit karena Allah Ta'ala. Bagian kanan dulu ya, muka kita siram ya, kemudian tangan seperti kita wudu, bagian kanan sampai lengan, bagian kiri 3 kali sampai lengan, kemudian kepala, kemudian disunahkan menyiram, yaitu membersihkan telinga kanan, kemudian telinga kiri, kemudian kaki sampai tumit. Ini seperti kita memandikan kita waktu melaksanakan sholat biasa itu. Kemudian setelah kita wudukan, ini tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga yaitu memandikan jenazah, baru mulai mandi, yaitu dengan menggunakan air mutlak, air bersih tadi yang dicampur dengan daun kelor atau daun mutiara, dibersihkan. Kemudian caranya yaitu jenazah diiringkan, karena yang didahulukan adalah bagian kanan dulu. Ini berarti bagian kanannya adalah bagian sini, berarti diiringkan sini ya, diiringkan di sini, disiram sampai penuh ya, sampai banyak. Nyiramnya di bawah kain ya, jangan di atasnya kain, masuk pada kain. Kalau tim 2 kan disambung, yang belakang, yang bawah ada, yang atas ada. Kemudian dilanjutkan bagian kiri, siram lagi dior sampai basah, sampai penuh, sampai bersih betul. Kemudian ini adalah tahapan memandikan, dihitung 1 kali, miring ke kanan, miring ke kiri, ini adalah 1 kali. Disunahkan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. 1 kali tadi ya, kanan dulu, kemudian kiri, kemudian lagi yang kedua kanan dulu, kemudian kiri dulu. Kiri, kemudian kiri. Ini terhitung 2 kali ya. Kemudian yang ketiga, 3 kalinya adalah tim akan menyiramkan air yang ketiga, yakni menggunakan air kapur barus. Tim berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal abroro yasrobuna min kasin kana mizajuha kahuro. Disiram bagian kanannya biru, sumama 1 timba itu diusahakan separuh disiramkan bagian kanan, kemudian bagian di kiri disiramkan. Nah, kemudian keadaan semula kemudian diganti dengan jari yang baru, yang nggak usah diandui,
Gak usah diadui, langsung ditempelin sama kain, kemudian dilingkar, dan dibopong ke rumah. Ini merupakan anugerah sekali bagi kita, bagi murid Sidikiyah. Begitu Bapak Yai memberikan petunjuk-petunjuk tata cara itu. Air kapur barus ya, melambangkan hikmah daripada kapur barus. Kapuro itu dalam Al-Quran itu adalah sumberan air yang ada di surga. Nah, bagi kita warga Sidikiyah sudah mulai diberikan sumberan air surga oleh Sang Guru. Umumnya tidak ada diberi petunjuk itu disiram air kapur barus, tidak ada, tidak tahu. Sangat rahasia sekali, banyak hikmahnya mengapa diberi kapur barus pada akhir, pada menyiramkan itu. Maka tidak usah dibersihkan, diandui, nanti hilang namanya. Kelihatan putih-putih tambah bagus. Jadi nemplok-nemplok kapur barus itu nggak apa-apa. Maka akan jenazah itu akan penuh dengan kapur barus. Lebih baik itu. Karena banyak hikmah diantaranya adalah thayyibah. Warna putih adalah warna bersih, melambangkan akan berangkat dalam keadaan suci bersih. Juga kapur barus mengandung bau harum, bau yang disukai Allah dan bau yang disukai oleh para malaikat. Dari segi fisik, kapur barus bisa menahan kehancuran daripada jenazah di kuburan atau di tanah. Jadi banyak hikmah, secara rahasia beliau yang tahu. Kita hanya sami'na wa ata'na, insya Allah kita selamat di dunia wal akhirah bersama Sang Guru Mursyid Thariqah Sidikiyah. Jadi untuk tahapan-tahapan itu putra maupun putri sama ya. Jadi membersihkan kotoran, disiram dulu, kemudian dibersihkan. Setelah itu dikramasi, dikeluarkan kotorannya dari perut, kemudian digosok mulutnya, giginya. Setelah itu tahap kedua yaitu kita wudhukan. Tahap kedua selesai wudhu, kemudian tahap ketiga adalah mandi. Mungkin kita langsung praktek ya. Kita praktek.